Alhamdulillah, kita hari ini dapat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Seperti biasanya, pada pagi ini Bu Guru akan membagikan materi ajar dan LKPD kepada anak. Dalam pembelajaran kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah tentang pendapat tentang bagian yang disukai dari suatu teks cerita. Kemudian yang kedua, materi yang kedua, membandingkan pemanfaatan teknologi modern dan tradisional serta dampaknya bagi sumber daya alam. Nah, selanjutnya materinya tentang aktivitas jual beli, dan anak-anak nanti dapat menguraikan jenis-jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, nanti setelah bahan ajar yang guru bagikan sampai di rumah, nanti anak-anak bisa mempelajarinya. Kemudian jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, nanti anak-anak bisa meminta tolong sama orang tua atau saudara. Jadi ini Bu Guru bagikan bahan ajarnya untuk dari Devika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Hamzah yang memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Rofi. Ya, Rofi tidak masuk. Rofi. Semoga besok Rofi bisa mengikuti pembelajaran bersama kita. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita menyanyikan lagu satu wajib dulu. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal atau tidak? Hafal. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air, pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bangsa kita bersama. Terima kasih anak-anak. Nah, dengan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, semoga kita menjadi lebih mempererat persatuan dan kesatuan di antara sesama. Anak-anak, hari ini kita mulai pembelajarannya. Guru share screen. Ya. Iya, orang tuanya tidak ada di rumah. Apakah pekerjaan orang tua kalian? Pedagang bakso. Dagang bakso. Tangga. Ya, ada yang pedagang bakso, ada yang bekerja sebagai karyawan. Hamzah, orang tuanya? Mebel. Pengrajin kayu, nggih, membuat mebel.
Nah, apakah manfaat pekerjaan itu bagi orang lain? Coba tadi, siapa yang orang tuanya bekerja sebagai pedagang bakso? Mula. Naufal. Ya. Apakah pekerjaan pedagang bakso itu bermanfaat bagi orang lain? Ya. Bermanfaat. Manfaatnya apa, Naufal? Ngejar. Ya, menyediakan bakso bagi orang yang membutuhkan, yang makan. Tadi orang tua Hamzah sebagai pengrajin kayu. Apakah manfaat pekerjaan itu bagi orang lain? Manfaat. Bermanfaat. Manfaatnya apa, Hamzah? Memproduksi apa orang tuanya Hamzah? Memproduksi kayu. Memproduksi kayu. Memproduksi apa barang-barang yang dihasilkan dari kayu tersebut? Lemari. Almari. Jadi manfaat pekerjaan pengrajin kayu itu memproduksi dan menyediakan barang-barang rumah tangga. Enggak. Gambar seorang perawat. Kira-kira nanti sampaikan anak-anak di mana tempat bekerjanya dan apakah pekerjaan ini bermanfaat bagi orang lain dan apa tugasnya. Coba bandingkan di mana tempat bekerjanya dan juga manfaatnya atau tugasnya. Kepala sekolah bekerja di sekolah. Manfaat. Tugas kepala sekolah. Memimpin sekolah. Pekerjaan yang mencari ikan. Manfaatnya menyediakan ikan. Ya, anak kemarin sudah Bu Guru suruh membaca cerita Pak Weli adalah kepala sekolah dasar di Semarang. Oke. Anak-anak sudah membaca kemarin? Sudah. Coba sampaikan pendapatmu tentang cerita ini. Apakah anak-anak menyukai cerita ini atau tidak? Kalau menyukai, berikan alasannya. Aku menyukai cerita Pak Weli karena Pak Weli ramah, baik dan ramah. Ya, terima kasih Silvi. Coba. Aku menyukai cerita ini karena Bu Erni tetap semangat untuk bekerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menilai isi sebuah cerita yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian, pendapat yang disampaikan sesuai dengan isi bacaan. Nah, bacaan ini sudah ada pada bahan ajar kemarin. Anak-anak sudah membacanya? Sudah. Nah, kalau sudah, kira-kira apa perbedaan nelayan modern dan nelayan tradisional? Nelayan tradisional hanya menggunakan sampan dan jaring ikan. Ya, kemudian nelayan modern menggunakan mesin untuk mencari ikan. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Semakin ke sini, teknologi itu semakin berkembang, semakin canggih. Nah, kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan.
Setiap inovasi diciptakan untuk memberi manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan dalam melakukan aktivitas. Kemajuan teknologi menjadikan kehidupan lebih mudah dan menyenangkan. Namun, dampak negatif kemajuan teknologi juga dapat kita rasakan, misalnya polusi, kerusakan lingkungan, serta sumber daya alam yang semakin habis. Seperti tadi dalam mencari ikan, kemajuan teknologinya semakin canggih. Kalau dulu hanya menggunakan sampan, sekarang sudah menggunakan kapal besar dan bermesin. Nah, kapal tersebut menggunakan bahan bakar. Jadi semakin ke sini semakin lebih mudah dalam mencari ikannya, lebih cepat karena menggunakan kapal yang besar, menggunakan mesin. Tetapi hal tersebut juga memiliki dampak negatif atau dampak jeleknya. Nah, kapal tersebut, kapal besar tadi yang menggunakan mesin tadi dapat menyebabkan polusi udara. Apabila bahan bakarnya bocor dan ke laut, tumpah ke laut, itu dapat menyebabkan polusi air, pencemaran air laut. Kemudian kemajuan teknologi ada yang menggunakan radar dalam mencari ikan tadi, radar untuk mendeteksi banyaknya ikan di daerah mana. Nah, dengan adanya radar itu mencari ikannya lebih mudah dan lebih cepat, hasilnya pun banyak, tetapi juga berdampak bagi sumber daya alam. Ikan-ikannya akan lebih cepat habis. Seperti itu. Nah, keseimbangan alam. Nah, terutama tadi di laut. Yang pertama yaitu tidak membuang sampah atau limbah ke laut. Kemudian tidak menggunakan bom ikan dan pukat harimau untuk mencari ikan. Nah, sekarang coba bertanya, kenapa tidak boleh menggunakan bom ikan dan pukat harimau untuk mencari ikan? Siapa yang bisa menjawab? Karena bom ikan merusakkan terumbu karang. Iya, betul sekali. Kita dilarang menggunakan bom ikan dalam mencari ikan karena bom ikan tersebut dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang dan juga habisnya sumber daya laut. Nah, sekarang coba anak-anak, apa saja upaya untuk menjaga keseimbangan alam di sekitar kita? Kalau tadi di laut tidak boleh membuang sampah atau limbah di laut, tidak boleh menggunakan bom ikan dan pukat harimau untuk mencari ikan. Kalau untuk menjaga keseimbangan alam di sekitar kita, kira-kira apa saja apa yang kalian lakukan? Membersihkan selokan, menyapu halaman, menanam pohon. Ya, terima kasih Silvi, betul sekali. Upaya yang dapat kita lakukan agar keseimbangan alam di sekitar kita itu tetap terjaga, kita bisa melakukannya dengan membuang sampah pada tempat sampah pada tempatnya, kemudian dapat menyapu halaman, menanam pohon di sekitar rumah, kemudian membersihkan selokan. Pintar sekali, bagus. Kegiatan tersebut nanti dapat anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keseimbangan alam di sekitar kita. Sama ini, gambar apa ini? Menangkap ikan. Nelayan menangkap ikan. Kemudian selanjutnya Nelayan menangkap. 1. Jenis kegiatan ekonomi. Menangkap ikan. 2. Jenis barang yang diperjualkan. Belikan ikan. 3. Jenis pekerjaan yang terlibat
nelayan, supir, pedagang. Ya. Hasil dari setiap pekerjaan ikan. Ya, terima kasih Hamzah. Bubur ulangi nggih anak-anak semuanya. Dari gambar tadi, itu jenis kegiatan ekonominya yaitu perikanan, nggih. Di situ ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, ada kegiatan konsumsi. Kemudian yang kedua, jenis barang yang diperjualbelikan adalah ikan. Kemudian yang ketiga, jenis pekerjaan yang terlibat, ada pekerjaan seorang nelayan, ada pekerjaan seorang sopir, dan ada pekerjaan pedagang ikan. Kemudian hasil dari setiap pekerjaan, tentunya hasil dari setiap pekerjaan itu adalah uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang berupa barang dan jasa. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Hampir semua kegiatan ekonomi melibatkan berbagai kegiatan. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi sudah dijelaskan pada materi kemarin. Kemudian jenis-jenis kegiatan ekonomi itu ada peternakan, pertanian, perdagangan, perkebunan, dan perikanan. Anak, coba perhatikan. Jenis-jenis pekerjaan itu dibedakan menjadi 2. Dalam kegiatan ekonomi melibatkan berbagai jenis pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, penjual makanan, petani, nelayan, peternak, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Misalnya ada guru, petugas kesehatan, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan lain-lain. Jadi ada 2 jenis pekerjaan. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Coba tadi Naufal, orang tuanya yang bekerja sebagai pedagang bakso itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang atau menghasilkan jasa? Jasa. Ayo, pedagang bakso menghasilkan barang atau menghasilkan jasa? Pekerjaan yang menghasilkan barang. Barang apa yang dihasilkan? Yaitu bakso. Coba Hamzah, tadi orang tuanya bekerja sebagai pengrajin kayu. Pengrajin kayu itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang atau menghasilkan jasa? Barang. Ya, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pengrajin kayu menghasilkan barang yang berupa apa? Perabot rumah tangga seperti almari, meja, dan kursi. Nah, aku sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada yang ingin anak-anak tanyakan? Betul. Ya, tidak ada. Nah, sebelumnya mari kita simpulkan kita belajar apa saja hari ini. Ayo, apa saja? Pedagang. Oh, pedagang. Apalagi? Nelayan. Nelayan. Apalagi?
Ya, betul sekali, nggih. Hari ini Bu Guru ulangi, Bu Guru simpulkan, hari ini kita telah belajar yang pertama tentang menilai isi teks cerita. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang dampak teknologi dan manfaatnya bagi keseimbangan alam. Kemudian yang ketiga, kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya besok pagi kita akan mempelajari tentang pekerjaan seorang pelukis dan juga penjahit. Anak-anak nanti dapat mencari informasi dulu. Anak-anak dapat membedakan pekerjaan pelukis dan penjahit itu tugasnya apa. Nanti bisa bertanya kepada orang tua atau saudara di rumah. Kemudian untuk pemahaman anak-anak nanti kita Ibu Guru akan mengirimkan link evaluasi pembelajaran melalui Google Form. Linknya nanti Bu Guru share ke grup WA. Nanti anak-anak bisa mengerjakan soal tersebut. Siap anak-anakku? Siap. Ya, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan berdoa dulu. Ayo Hamzah, dipimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih Hamzah. Selamat siang anak-anak, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.